Saat ini mungkin kita mengenal Honda CBR 250RR sebagai sportback twin cylinder yang mempunyai fitur melimpah, mesin terkencang di kelasnya, sekaligus tampilan desain menawan yang cukup diidamkan oleh bikers di Indonesia. Namun, jauh sebelum generasi CBR 250RR muncul, sepak terjang motor ini bisa dibilang penuh dengan perjuangan. Pasalnya, dulu nama CBR 250 cukup dipandang sebelah mata oleh sebagian orang, dan bahkan motor ini bukan merupakan sportback 1/4 liter idaman seperti yang kita kenal sekarang. Honda pertama kali menghadirkan motor ini di Indonesia pada tanggal 25 Februari tahun 2011 lewat generasi pertamanya, yaitu CBR 250R atau dikenal juga sebagai CBR 250 CBU alias CBR 250 Mono. Sesuai dengan nama julukannya, CBR 250R didatangkan secara CBU dari Thailand, dan Indonesia menjadi negara kedua yang menjual resmi motor ini sebelum akhirnya CBR 250R dipasarkan secara global ke berbagai negara. Kala itu CBR 250 CBU berhadapan langsung dengan Ninja 250 Karbu yang merupakan satu-satunya pemain tunggal dari pabrikan Jepang yang sudah mengaspal di Indonesia sejak tahun 2008. Kekuatan Ninja 250 Karbu bukan hanya sekedar nama besarnya yang sudah cukup dikenal, akan tetapi motor ini juga dianggap mempunyai tampilan desain lebih sporty, mesin powerful, sekaligus suara knalpot 2 silinder yang menjadi alasan kuat kenapa motor ini masih cukup diminati di pasaran. Sementara Honda CBR 250R CBU saat itu dinilai mempunyai tampilan desain yang terlalu standar. Bahkan desainnya ini agak melenceng dari varian CBR lain karena desain yang diusungnya justru terinspirasi dari motor sport tourer Honda VFR 1200. Di sisi lain, mesin yang diusung CBR 250 CBU adalah jenis mesin single cylinder yang mana selain powernya lebih inferior, suara knalpot yang dihasilkan tentu saja tidak bisa disamakan dengan Ninja 250. Namun, meskipun demikian, CBR 250 CBU sebenarnya mempunyai beberapa kelebihan yang tak dimiliki Ninja 250 Karbu. Di antaranya adalah torsi yang melimpah di putaran RPM bawah, ergonomi berkendara yang nyaman, speedometer analog digital, opsional pilihan yang telah dilengkapi pengereman ABS, serta konsumsi BBM lebih irit berkat teknologi pengkabutan injeksi. Di awal kemunculannya, CBR 250 CBU sempat agak mengganggu pasar Ninja 250 Karbu dengan catatan penjualan yang hampir menyamai angka penjualan Ninja 250 Karbu selama beberapa bulan. Namun, perlawanan CBR 250 CBU seakan buyar karena selang setahun setelahnya, pada tahun 2012, Kawasaki merilis jagoan baru mereka yaitu Ninja 250 Fi yang telah mendapatkan upgrade signifikan dari segi desain, fitur, dan juga permesinannya. Honda tidak tinggal diam menghadapi rivalnya tersebut. Mereka menghadirkan generasi kedua CBR 250 CBU berkode K33 pada tahun 2014. Secara tampilan, K33 mengalami perombakan total dari semula mirip VFR 1200. Pada generasi kedua ini, garis desainnya terinspirasi dari sang kakak yaitu CBR 1000RR Fireblade. Selain sektor tampilan, bagian permesinan CBR K33 juga telah ditingkatkan sehingga klaim tenaganya naik menjadi 28,1 horsepower dan torsinya 23 Nm. Meski CBR 250 K33 mendapatkan improve lebih baik dari generasi sebelumnya, akan tetapi nilai eksklusif dari CBR K33 seakan berkurang setelah Honda merilis sang adik yaitu CBR 150R K45 yang desainnya sangat identik apabila keduanya disandingkan. Belum kelar memberikan perlawanan Ninja 250 Fi, langkah CBR 250 K33 semakin berat ketika Kawasaki merilis Ninja 250 SL alias Ninja 250 Mono pada tahun 2014 yang kala itu harganya dibanderol 3 jutaan lebih murah.
Lalu, disusul Yamaha yang ikutan terjun merilis R25 pada tahun 2015, sehingga kemunculan kedua lawan baru ini semakin menenggelamkan nama CBR 250 dari puncak persaingan sportsbike 250cc. Setelah digempur habis-habisan oleh Kawasaki dan juga Yamaha, Honda tidak menyerah begitu saja. CBR 250 K33 kemudian dipensiunkan dan secara mengejutkan pada tahun 2016, Honda menghadirkan generasi baru sportsbike seperempat liter mereka dengan merilis CBR 250RR. Kemunculan CBR 250RR kala itu cukup menghebohkan publik. Pasalnya, motor ini tampil mengusung desain agresif, yang mana konsep desainnya jauh berbeda dari karakter CBR 250 terdahulu yang terkesan kalem dan nggak banyak lekukan tajam. Mesin yang digendong CBR 250RR merupakan mesin 250cc berkonfigurasi inline twin, DOHC 8 klep bertenaga 36,5 horsepower dan torsi 22,5 Nm, yang mana catatan tenaga tersebut berhasil melampaui klaim tenaga Yamaha R25 maupun Ninja 250, dan berdasarkan hasil pengetesan dari gridauto.com, performa motor ini unggul signifikan dari kedua kompetitornya, baik itu dari segi top speed maupun akselerasinya. Nggak hanya unggul dari segi performa, detail part dan juga fitur yang disematkan pada CBR 250RR sebut saja seperti suspensi upside down, swing arm aluminium, fitur riding mode, serta throttle by wire, seketika membuat Ninja 250 dan R25 seolah seperti motor yang pengembangannya tertinggal selama beberapa tahun. Pada tahun 2020, CBR 250RR mendapatkan upgrade fitur dan sektor permesinannya, sehingga output tenaganya meningkat, dan Honda menawarkannya dalam 3 varian model yang berbeda, yaitu CBR 250RR standar bertenaga 38,1 horsepower dan torsi 23,3 Nm, lalu CBR 250RR SP dengan fitur AC Sleeper Clutch, pengereman ABS, serta mesin yang mempunyai output tenaga 40,4 horsepower dan torsi 25 Nm, serta varian tertingginya yaitu CBR 250RR SP GS, yang mana versi ini sebenarnya sama seperti versi SP, hanya saja mendapatkan tambahan fitur berupa quick shifter. Berkat kelebihan fitur dan performa yang dimiliki motor ini, banyak bikers dari negara lain yang jatuh hati dengan CBR 250RR, apalagi melihat powernya yang setara dengan sportsbike 300cc twin cylinder. Namun, sampai saat ini status CBR 250RR tidak dijadikan sebagai produk global yang dijual luas ke berbagai penjuru dunia. Menurut salah satu petinggi AHM, CBR 250RR merupakan pesanan khusus dan dibuat berdasarkan kerjasama antara pihak AHM dengan insinyur Honda Jepang. Proses development motor ini menerima banyak masukan, survei, serta bentuk desain yang telah disesuaikan dengan selera konsumen di tanah air. Dikutip dari iwanbanaran.com, kemampuan AHM untuk memesan ataupun menolak sebuah produk disinyalir karena posisi mereka yang setara dengan Honda Jepang. Karena AHM menguasai sebanyak 50% saham Honda, sehingga AHM mempunyai kekuatan yang sama dalam menentukan keputusan. Pihak AHM sendiri tidak memasang target spesifik atas penjualan CBR 250RR, dan penjualan motor sport fairing 2 silinder ini lebih diprioritaskan untuk memenuhi keinginan para penggemar motorsport di Indonesia. Oleh sebab itu, CBR 250RR tidak dijual secara global, meskipun saat ini beberapa negara Asia lain seperti Thailand, Malaysia, Jepang, dan lain-lain sudah mendapatkan jatah motor ini dengan bandrol harga yang jauh lebih mahal. Sesuai dengan nama belakang yang diusungnya yaitu RR, kode penamaan ini biasanya hanya disematkan pada seri Honda CBR yang dibuat khusus dengan teknologi maupun performa tinggi,
Dan faktanya bukan hanya fenomenal dari sisi persaingan produk saja, namun motor ini juga cukup berpengaruh di dunia balap, dan hal ini dibuktikan dari dominasi kemenangan CBR 250RR dalam kejuaraan balap ARRC kelas AP250, yang mana motor ini berhasil menjadi juara beruntun dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Bahkan, saking overpowernya, saat ini CBR 250RR tunggangan pembalap Astra Honda Racing Team yang berlaga di ARRC kelas AP250 mendapatkan pemangkasan limiter sebanyak 1000 rpm agar pertarungan bisa berjalan secara kompetitif. Upaya Honda dalam menghadirkan Sportback 250cc terbaik di Indonesia merupakan kerja keras dan pantang menyerah Honda dalam pengembangan generasi CBR 250. CBR 250 yang sebelumnya hanyalah Sportback 250cc yang seringkali dianggap sebelah mata, kini telah berganti menjadi sosok Sportback 250cc yang unggul dari berbagai sisi dan sukses menghadirkan sebuah standar baru yang mungkin cukup sulit dilampaui oleh lawan-lawannya.